Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk musannif pengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Al-Hadrami. Kita kirimkan Fatihah ke beliau, kepada guru-guru beliau, kepada orang tua beliau, kepada murid-muridnya, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin muslimat. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wa akhirah ala hadiyahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kita, masih membahas tentang macam-macam air. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang air najis, ya, kemudian air musta'mal, kemudian air sedikit, al-ma'ul qalil, kemudian air mutlak. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fi al-ma'il katsir, tentang air yang banyak. Ya, apa yang dimaksud dengan air banyak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fil ma'il katsir. Fasal menjelaskan tentang air banyak. Wa idza kana al-ma'u qullatain. Dan apabila air itu mencapai 2 kullah, ya. 2 kullah ini seperti yang sudah kita jelaskan. 2 kullah ini kalau ibaratkan sebuah kubus, ya, maka panjang, lebar, dan tingginya adalah masing-masing 1 dhira', ya, atau 60 cm. Nah, itu volumenya adalah 2 kullah, ya, volume air tersebut adalah 2 kullah. Jika ada air atau ada ember, ada kolam yang mencapai 2 kullah, maka itu dinamakan air banyak. Nah, kalau air banyak bagaimana statusnya? Fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi. Maka tidak menjadi najis. Selama 2 hari maka muncul fitnah jurnalisan. Ya, mohon maaf, dimatikan dulu. Maka tidaklah air tersebut menjadi najis biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya najis fihi, di dalamnya. Berbeda kalau air yang kurang dari 2 kullah, kalau terjatuhi najis, ya, walaupun 1 tetes, ya, najis, tidak merubah warna, bau, atau rasanya, maka itu sudah dihukumi air najis. Ya, walaupun tidak merubah bau, rasa, atau warnanya, maka tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Ya, contohnya air 1 ember, embernya kecil, tidak sampai 2 kullah, terkena percikan air pipis umpama, maka air tersebut seluruhnya menjadi najis dan tidak boleh digunakan bersuci. Ya, maka kita harus hati-hati ketika berada di toilet umpama, ya, ternyata embernya kecil atau kolamnya kecil, tidak mencapai 2 kullah, maka jangan sampai ada najis yang jatuh ke air itu. Nah, sedangkan kalau airnya banyak, ya, airnya itu 2 kullah atau lebih, terkena najis, maka air yang ada di dalam wadah itu tidak menjadi najis kecuali
illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, ya, kecuali kalau berubah ta'muhu, rasanya. Ya, mungkin ketika kita rasakan, kita ambil sedikit, mungkin rasanya berubah, ya. Aw launuhu, atau warnanya mungkin berubah menjadi keruh, ya. Aw rihuhu, atau baunya, ya, mungkin bau bangkai seumpama, karena mungkin yang jatuh adalah bangkai. Nah, walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahannya sedikit, ya, walaupun perubahannya sedikit, tetapi ya kita bisa merasakan ada perubahan tersebut, dan perubahannya karena najis tersebut, bukan karena yang lainnya, gitu. Fa in zala, maka jika hilang taghayyuruhu, perubahannya, ya, seumpama setelah didiamkan lama seminggu atau 1 bulan, lalu berubah perubahan tersebut. Asalnya bau, tidak bau lagi. Asalnya keruh, jadi bening lagi. Binafsihi, karena sendirinya, ya. Au bimain, atau karena dengan air, maksudnya mungkin ditambahi air lagi, ya, sehingga najisnya itu tidak tercium lagi, tidak terlihat lagi. Tahura, maka hukumnya menjadi suci, ya. Maka hukumnya menjadi suci. Nah, ini berkaitan dengan di daerah perkotaan ada namanya daur ulang air, ya. Ya, di daerah Jakarta atau di kota-kota besar, mungkin karena kekurangan air, akhirnya air-air yang sudah pernah dipakai, air najis, limbah gitu, ya, didaur ulang. Nah, daur ulang. Perubahannya tentu tidak dengan sendirinya, tetapi dengan zat-zat kimia, ya, atau dengan apa gitu, ya, didaur ulang, sehingga tidak ada lagi bau najisnya. Warnanya juga jernih lagi, ya, rasanya juga tidak terasa najis lagi. Nah, maka bagaimana hukumnya yang seperti itu? Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama, ya, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia juga mengalami yang hal-hal seperti itu. Maka hukumnya adalah suci, ya. Nah, dengan ini apa namanya, karena air tersebut sudah kembali lagi seperti semula, menjadi seperti air alami lagi, begitu. Walaupun mungkin tercium ada bau-bau zat apa begitu, ya, Seperti tetapi air pam, ya. dihukumi suci. Ya, betul. Seperti air pam. Air pam itu kan dari daur ulang. Au bimiskin, atau dengan misik. Nah, kalau seumpama perubahannya karena dicampur dengan misik, ya. Au kadurati turabin, atau dengan keruhnya tanah, gitu. Bagaimana kalau berubahnya ini dengan dicampuri dengan misik? Misik itu kan wangi. Nah, asalnya najis, bau bangkai seumpama. Kemudian kita taruh minyak wangi. Bagaimana hukumnya? Atau dicampuri dengan tanah, bagaimana? Adapun kalau dicampur dengan misik, ya, atau dengan tanah, maka fala, kata beliau, maka tidak bisa merubah, ya. Tidak bisa merubah, karena dia hanya menutupi, ya, baunya saja. Sebenarnya najisnya masih ada. Wal jari, adapun air yang mengalir, air yang berubah dan mengalir, hukumnya adalah karrokidi, seperti air yang menggenang, ya. Air yang menggenang berubah, ataupun air yang mengalir tapi berubah, hukumnya tetap sama. Dua-duanya tetap air yang najis kalau memang sudah berubah dari air mutlak, dari air alami itu. Itu, ya, hukumnya tetap sama. Jadi air yang sudah najis, sudah berubah, kalau dialirkan hukumnya tetap sama, tetap dia hukumnya najis, seperti itu. Wal kullatani, nah sekarang beliau ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan kulatan, ya. Kulatan ini adalah standar air banyak. Air dikatakan banyak kalau sudah mencapai 2 kullah. Kulatan ini adalah khomsumiati ritlin, 500 ritel. Ini nama ukuran di zaman dahulu, ya.
Di zaman dahulu namanya ritel. Kalau sekarang sudah nggak dipakai. Ya. Bil Baghdadi dengan ukuran ritel Baghdad. Ya, ini ukuran Baghdad, negeri Baghdad. Takriban secara kira-kiranya sekitar 500 ritel. Ya, adapun ukuran di zaman sekarang ya sekitar 200 liter. Ya, cuma kalau secara luas nanti akan dijelaskan. Fala yadurru nuqsanu ritlain. Maka tidak membahayakan jika kurangnya sedikit, kurang dari 2 kula tapi sedikit. Maka tidak membahayakan. Karena di sini kan bilang takriban. Takriban artinya tidak pasti, tidak tepat ya, tidak tepat 500 ritel. Nah, artinya kalau kurang sedikit ya nggak apa-apa lah, masih bisa ditolerir. Wa yadurru nuqsanu aksar, tapi kalau kurangnya banyak, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Kalau kurang dari 500 ritel tapi kurangnya banyak, ini nggak boleh. Belum dikatakan kullatan. Wa qadruhuma, adapun ukuran 2 kullah bil misahah dengan ukuran luas. Kalau tadi kan ukuran apa ini? Ukuran ini kali ya. Berat ya. Ukuran berat tadi sudah disebutkan yaitu 500 ritel. Nah, sedangkan ukuran luas itu berapa? 2 kullah itu fil murabba, pada benda kubus ya, yang punya panjang, tinggi dan lebar, kotak gitu. Berapa? Yaitu dhira'un wa rubu' tulan. Dhira' wa rubu' tulan. Dhira' itu satu hasta ya, dari ujung jari sampai siku. Ini 1 dhira' ya. Ini 1 dhira'. Ya. Kalau dikira-kira ya tadi saya bilang 60 cm, sekitar 60 cm. Tulan panjangnya. Wa ardon wa umkon, lebar dan tingginya juga sama, sekitar 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat gitu. Wa fil mudawwar, adapun jika bendanya itu apa namanya itu bulat ya, seperti ember seumpama, itu kan bendanya tidak kotak tapi bulat. Kalbi'r, seperti sumur, yaitu diro'ani 2 hasta umkon, panjang apa tingginya atau kedalamannya. Ya, kalau seumpama kita punya sumur ya, maka dikatakan 2 kullah itu ketika dalamnya itu 2 hasta. Dalamnya itu 2 hasta, 2 dhira'. Wa dhira'un ardon, dan 1 dhira' lebarnya ya. Lebarnya itu 1 dhira' begitu. Ini kalau bentuk wadahnya adalah seperti sumur ya, bulat seperti sumur. Baik. Wa tahrumu, dan haram at-taharatu, bersuci bil ma'il mubassal ya, haram bersuci dengan air al-musabbal, al-musabbal yang diwakafkan li syurbi, untuk minum. Seumpama ada yayasan ya mewakafkan air ini untuk minum saja, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Ya, kemudian kita ngambil air itu digunakan untuk wudhu, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena amanah dari wakifnya adalah untuk minum, maka tidak boleh digunakan untuk selain minum ya. Ini di apa namanya, di Mesir itu banyak sekali ya, di samping-samping jalan orang-orang yang atau apa namanya pemerintah ya menyediakan seperti apa namanya itu tempat untuk minum ya, seperti tempat untuk minum ya, air apa namanya bisa kita ambil air tersebut tapi khusus untuk minum. Tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kalau memang amanah dari wakafnya adalah untuk minum, maka tidak boleh digunakan untuk
selain itu. Haram hukumnya bersuci dengan air tersebut, ya. Walaupun hukum wudhunya sah, tetapi dia berdosa seperti itu. Oke. Selanjutnya, faslun fi al-ijtihad. Pasal tentang ijtihad. Nah, ijtihad yang dimaksud ini di sini itu apa? Nah, kita akan menjelaskan. Idza ishtabaha, idza apabila ishtabaha, ya, ishtabaha itu mirip, ya, atau apa itu namanya, bingung, alaihi atas seseorang, tohirun bi mutanajisin, sumama ada 2 ember, orang bingung ini ember yang pertama yang suci atau ember yang kedua yang suci. Nah, karena dia yakin, ya, salah satu dari 2 ember itu ada yang suci dan ada yang najis. Tapi dia bingung, ini yang mana ini? Embernya sama, ya, gedenya sama, airnya juga sama. Nah, dia bingung, air ini saya lupa ini yang mana ini yang najis dan mana yang suci. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana? Ya, apa yang harus dia lakukan? Maka ijtihada, apabila dia dihadapkan kondisi seperti itu, maka dia harus meneliti atau mencari, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memastikan mana yang suci dan mana yang najis. Ya, bagaimana? Ya, lihat aja. Kalau yang najis tentu ya baunya bisa tercium begitu, ya. Seperti apa warnanya juga mungkin beda, ya, rasanya juga. Nah, kalau ternyata tidak bisa juga, bagaimana? Ya, baunya juga sama aja, dia kayak bersih semua, najis suci semua. Dalam kondisi seperti ini bagaimana? Ya, maka dia ya menggunakan mungkin ingatannya, ya. Dia ingat-ingat dulu kira-kira mana yang suci, ya. Mungkin dia bisa ingat gitu. Kalau ternyata dia mentok, ya, mungkin cenderung kepada ember yang A seumpama, ya sudah, pilih aja yang A gitu, sesuai dengan keyakinannya. Wa tatoharo, dan kemudian lalu dia bersuci dengan ember yang menurut dia itu adalah yang suci, seperti itu. Bima dhonna, dengan ember yang dhonna dia berkeyakinan atau dia menyangka toharotahu, ya, tentang kesuciannya, ya. Jadi udah dia sesuai dengan prasangkanya saja, ya, lebih condong kemana, ember yang A atau ember yang B. Walau a'ma, walaupun mungkin dia buta begitu, ya. Semua dia dikasih tahu, kamu silakan wudhu dengan di sana ada ember, ada 2 ember, ya. Tapi saya nggak tahu yang suci yang A atau yang B. Nah, ini orang butanya disuruh milih gitu, ya. Nah, tidak ada pilihan lain kecuali 2 air itu. Ya sudah, dia berusaha sendiri kira-kira yang suci itu yang mana. Wa idza akhbarahu bi tanajjusihi siqatun. Wa idza, dan apabila akhbarahu mengabarkan kepadanya bitanajjusihi dengan kenajisan salah satu dari air tadi. Siapa yang mengabarkan? Siqotun, orang yang dipercaya, ya. Semua ada datang ini orang, yang suci itu air yang itu, yang A itu. Yang B itu najis, ya. Wa bayyana as-sababa, lalu dia menjelaskan sebabnya. Kenapa? Karena ini. Dia sebab jelaskan. Au kana faqihan, atau dia adalah orang yang faqih, yang faham dalam masalah fikih, ya. Dia jelaskan, ini yang suci yang ini yang itu enggak suci begitu. Muwafiqan, ya, yang dia itu sesuai. I'tamadahu, maka dia mengambil pendapat itu. Ya, silakan udah ngikut sajalah dengan orang yang paham ini. Dalam masalah agama pun seperti itu, ya. Kita kalau tidak tahu ya udah tanya kepada yang tahu. Tidak perlu kita memaksakan diri untuk memilih mana yang benar. Kita ikuti saja yang
yang lebih tahu seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Silakan Pak Marto. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan materi mengenai air. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk bertanya. Silakan seputar apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Ada Pak Muhammad. Nyalakan audionya. Si Koton tadi apa, Ustaz? Kotun. Yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipercaya. Jujur, orang jujur. Amanah. Masailu permasalahan Pak Gun. Oh iya, permasalahan ya. Permasalahan. Baik. Silakan yang lain. Ya, saya dulu Pak. Pak Muhammad. Pak Muhammad. Ya. Pertanyaannya. Mengenai perubahan air tadi. Umpamanya air yang yang bernajis tadi agak keruh gitu kan. Kalau perubahannya itu dengan kaporit, umpamanya dia kan jadi bersih. Dia keruh. Kemudian dikasih kaporit itu biasanya dia jernih dia. Kasih apa Pak? Kaporit. Kaporit. Ya. Nah, dia bisa berubah warnanya jadi jernih dia. Pada mulanya keruh dia kan. Cuman kita tidak tahu apakah dia itu najis atau tidak, cuman keruh dia. Kasih kaporit dia jadi bersih, jernih dia. Jadi jernih, kemudian hilang 3 unsur tadi. Nah, bau apa itu ya? Bau, rasa, dan warnanya hilang semua. Iya. Iya Pak. Iya. Kok ragu-ragu? Iya enggak? Iya. Hah? Kalau umpama enggak hilang itu berarti enggak suci dia. Iya, saya tanya. Itu dengan dikasih kaporit, bau, rasa, dan warnanya hilang semua. Cuman warna aja, jadi jernih saja dia. Jernih. Biasanya bau kaporit malah. Iya, bau kaporit dia. Oh, bau kaporit. Berarti sebenarnya masih ada ya itunya. Masih najis. Masih najis. Kalau masih najis ya enggak boleh. Masih boleh. ada ini baunya. Hanya tertutup. Jadi seperti dia dikasih seperti misik tadi. Iya. Seperti misik tadi gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan yang lain. Ustadz, saya mau menyambung tadi mengenai air yang berkaporit itu, Ustadz ya. Kaporit itu ya kalau dicium baunya seperti bau obat sebetulnya itu. Jadi bukan bau yang busuk gitu. Nah itu barangkali ada beda barangkali enggak kalau bau yang dari najis atau bau yang berbau seperti obat gitu. Bau busuk, tetapi dia tidak bau busuk, tetapi dia menutupi bau busuk itu, Pak ya. Sebetulnya tidak menutupi itu, bau busuknya hilang itu. Hilang bau busuknya. Berpisah gitu dari air itu berarti. Terpisah dari air sudah. Dari istilahnya hancur lah itu. Yang busuk itu hancur. Berarti misah gitu ya? Misah ya Pak. Oh. Ya iya, kalau bisa misah ya bau, rasa dan warnanya itu maka menjadi suci. Tapi kalau tidak hanya menutupi saja. Itu yang tidak boleh. Oke, jadi itu ibaratnya seperti orang tidak mandi lalu bau tapi disemprot mist. Nah, itu menutup menutup bau itunya kan. Orang sebenarnya dia bau ini nggak mandi tapi pakai minyak wangi, pakai misik. Kan kalau dia mandi berarti hilang baunya, dikasih mist enggak apa-apa kan? Iya. Mungkin begitu kira-kira. Terima kasih. Ya gitu.
Kalau yang daur ulang itu kan jumlahnya banyak tuh kan. Kalau air yang daur ulang sehingga dari limbah itu udah yang bisa langsung diminum katanya kan. Berarti jumlahnya kan banyak ya. Iya, pertanyaannya? Jadi suci dia tuh. Iya, kalau air yang dari limbah itu kalau dicampur dengan air yang banyak gitu sehingga najisnya itu terkalahkan gitu. Dulu di zaman Nabi itu pernah ada sumur ya, sumur besar dalam banyak airnya, dan di situ terkadang digunakan untuk membuang kotoran-kotoran, bangkai atau kotoran apa namanya macam-macam lah. Nah, tetapi Rasulullah membolehkan sahabat memakai air tersebut. Nah, kenapa? Karena airnya tidak berubah. Airnya tetap suci, bau, rasa, dan warnanya tidak berubah begitu. Karena statusnya airnya banyak, dan air yang banyak itu kalau terkena najis, ya, walaupun najisnya banyak, tapi masih kalah dengan banyaknya air itu, maka dihukumi air suci mensucikan. Wallahu a'lam gitu. Begitupun kalau ada air najis nih. Ada air najis 1 ember. Terus dimasukin air suci mensucikan ya yang banyak ya, sehingga air 1 ember itu bau, rasa, dan warnanya, bau, rasa, warna najisnya hilang ya, sudah kalah dengan air yang banyak itu. Maka statusnya tidak najis lagi. Statusnya menjadi air suci gitu. Jadi patokannya adalah air 2 kulah itu. Gitu ya. Air mustakmal kalau menjadi banyak tidak mustakmal lagi. Ada air mustakmal 1 ember. Kemudian dikumpulkan nih, air mustakmal dikumpulkan sampai mencapai 2 kulah, maka tidak mustakmal lagi. Menjadi suci mensucikan lagi. Ustaz, tanya. Itu tadi kan dikatakan air yang banyak, kasil. Nah, itu tadi batasan minimalnya itu, ya tadi boleh kurangnya sedikit. Ya. Nah, jadi keterangan sedikitnya itu seberapa banyak, Ustaz? Kalau sedikitnya saya enggak tahu, Bu. Di sini tidak dijelaskan soalnya. Ya sedikit ya, apa namanya, seumpama 2 liter ya paling kurang, mungkin seumpama kurang 1 gayung gitulah. Enggak banyak lah. Gitu. Sedikit. Kalau nggak salah kan kalau 2 kulah itu 216 liter. Nah, sementara tadi kalau ukurannya apa tadi yang kalau dia bentuknya silinder ya tadi ember. Ember diameternya tadi 1 apa Ustaz namanya? Yang 1 hasta 1 itu hasta, ya? Iya. Jadi 1 hasta diameternya dan kedalamannya 2 hasta gitu ya? Itu Iya, boleh ya? hasta. Itu namanya 2 kulah. Itu 2 Kalau kulah ya. bentuknya itu ya kayak sumur gitu atau ember yang bulat gitu. Silinder. Nah tadi Ustadz satu lagi, misal kita ragu nih, tadi ada 2 air yang kita bingung nih yang mana nih yang air mutlak ya, yang suci gitu. Kita bingung. Lalu tadi dikatakan kalau ada yang memberitahu, oh itu yang itulah salah satunya. Misal air di 2 tempat A dan B, oh yang memang yang bisa dipakai yang A. Tapi dalam keadaan nggak ada siapa-siapa gitu. Itu air gimana ya? Kita tapi tetap ragu gitu. Apakah kita tayamum atau bagaimana Ustaz? Atau tetap udahlah salah satu aja gitu. Ya, ijtihad. Ya, ijtihad. Kita mengikuti prasangka kita yang lebih kuat. Kalau dalam kondisi ragu seperti itu. Ikuti prasangka kita yang lebih kuat dengan melihat indikasi-indikasinya. Warnanya. Yang lebih kuat itu yang mana? Ya memang yang namanya ijtihad pasti masih
tidak menghasilkan keyakinan 100%, tetapi ya di dalam syariat seperti itu, ya. Di dalam syariat banyak hukum-hukum yang dibangun berdasarkan prasangka. Prasangka itu ya memang kenapa pakai prasangka? Karena tidak ada karena ada beberapa ayat bahkan banyak yang Allah itu tidak memastikan hukumnya. Artinya diberikan keleluasan untuk para mujtahid, para ulama untuk menentukan hukumnya. Ya. Contoh masalah aula mastumun nisa, di dalam Al-Quran disebutkan aula mastumun nisa, atau kalian lamasa. Lamasa itu artinya apa? Ada yang mengatakan ini menyentuh, ada yang mengatakan ini berhubungan badan suami istri. Ya, ini sedang berbicara tentang yang membatalkan wudhu. Ya, yang membatalkan wudhu itu apa sih? Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, ya dari ayat ini menyimpulkan bahwa maksud lamastumun nisa itu menyentuh wanita, ya, baik dengan syahwat atau tidak. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak. Nah, ini bukan menyentuh. Lamasa itu artinya adalah berhubungan badan. Jadi ketika laki-laki atau perempuan menyentuh lawan jenis, maka tidak batal, ya, kecuali kalau berhubungan badan. Nah, di sini kenapa Allah nggak memastikan? Ya, memang settingannya seperti itu. Ada dalam syariat itu ada namanya qat'iyat, ada dhonniyat. Qat'iyat itu perkara-perkara yang Allah pastikan hukumnya. Artinya tidak ada pintu ijtihad di sana. Tidak ada kesempatan bagi para ulama untuk berpendapat. Nah, di sisi lain ada ayat-ayat, ada nas-nas yang sifatnya dhonniyat. Artinya apa? Masih dibuka pintu ijtihad bagi para ulama untuk menentukan hukumnya atau untuk berpendapat seperti itu. Makanya di dalam agama kita banyak perbedaan pendapat. Kenapa? Karena memang settingan agamanya, ya, defaultnya seperti itu. Ya, ada bahkan sebagian besar nas-nas yang sifatnya dhonniyat begitu. Nah, dhonniyat ini bukan berarti agama Islam ini agama yang rapuh, tidak ya, tetapi memang untuk keluasan bagi para pemeluknya agar mudah menjalankan syariatnya. Karena memang setiap daerah berbeda-beda, ya. Setiap orang berbeda-beda, mungkin dia cocok dengan mazhab Hanafi, ya. Oh, di Indonesia cocoknya mazhab Syafi'i, di Afrika cocoknya mazhab Maliki dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Ya Ustadz, tapi ini masih mengenai air ya Ustadz ya. Ya. Bukan yang misalnya untuk berwudu gitu ya Ustadz ya. Ya. Maksud saya kalau untuk yang berwudu itu kan misalnya ini ada air, tapi kita nggak yakin walaupun itu ada dua, kita boleh memilih yang tayamum nggak Ustadz ya? Enggak, kalau masih ada air nggak boleh tayamum. Kalau ada air kan nggak boleh tayamum. Tapi terhadap dua air yang tersedia itu dua-duanya itu kita nggak yakin gitu begitu. Iya, memang di dalam agama tadi saya jelaskan banyak porsi ayat-ayat atau nas-nas agama yang tidak tidak harus yakin gitu loh. Nah, contohnya tadi saya contohkan yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu menyentuh wanita. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya, mazhab Syafi'i mengatakan membatalkan, mazhab Hanafi tidak. Nah, ketika mazhab Syafi'i mengatakan ini menyentuh wanita atau menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu, itu berdasarkan prasangkanya beliau, berdasarkan pengetahuannya beliau, ijtihadnya beliau. Nah, yang namanya ijtihad, prasangka, itu tidak mencapai 100% gitu. Ya. Kalau 100% itu perkara-perkara yang qat'iyat. Contoh, sholat 5 waktu itu fardu. Nah, itu 100% kebenarannya, maksudnya kepastiannya gitu. Tidak ada ruang berpendapat di sana. Gitu. Tidak boleh ijtihad. Nah, makanya tidak boleh berbeda pendapat. Nah, makanya ini dalam permasalahan ini ya, ada orang ragu-ragu mana air yang suci dan tidak. Maka dia berijtihad.
Ya, yang namanya ijtihad tidak harus sampai 100% keyakinannya gitu. Ya, semampunya dia sampai mana bisanya begitu, dan tidak dipaksakan harus benar persis pilihan dia itu yang benar gitu. Ya, tidak harus seperti itu. Namanya juga ijtihad. Dalam sebuah hadis kan, jika seorang mujtahid berijtihad, dia benar maka dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala begitu. Jadi kita bismillah ya Ustaz. Ya, bismillah aja. Jadi agama itu mudah ya, tidak Jadi tetap mempersulit. walaupun ada air, kita sama sekali nggak boleh ya tayamumnya. Kalau kita masih melihat alasan air. boleh tayamum kan ketika tidak ada air atau ketika tidak boleh menggunakan air. Ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Entah karena sakit atau karena alasan lain. Ya, makasih. Tanya kepada yang tahu. Iya, masalahnya nggak ada yang bisa ditanya. Iya, masalahnya nggak ada yang ditanya. Cukup Pak ya. Ada 1 pertanyaan lagi, silakan. Kami beri waktu. Kalau memang tidak ada yang bertanya, maka tepat sudah 1 jam kita. Kurang sedikit. Kurang 1 menit. Silakan. Perasaan belum lama. Agung nggak punya telat sih. Lupa terus nih Pak Marto. Nih, saya mau tanya. Silakan Pak, silakan. Jadi Ustadz, tadi yang mengenai air yang keruh oleh tanah itu. Nah, itu tuh tadi disebut itu apa ya? Termasuk yang tidak suci ya. Tapi di sungai-sungai yang biasa ya, sungai. Ya. Itu kan kalau apalagi hari hujan, itu kan airnya keruh gitu. Nah, itu kudurati turobin. Nah, sampai sejauh mana itu apa menjadi najis apa bisa mensucikan atau tidak? Jadi yang dimaksud air keruh karena tanah di sini adalah air yang asalnya itu najis, Pak. Air yang asalnya najis, lalu dia tercampur dengan tanah, gitu. Ya. Tercampur dengan tanah. Kan tanah kan bisa jadi merubah apa? Merubah baunya, ya kan? Bau tanah air itu asalnya bau bangkai jadi enggak gitu. Nah, apakah dengan tercampur dengan tanah itu lalu dia menjadi suci? Ya, maka jawabannya tidak. Fala, jawabannya fala gitu. Karena sebenarnya dia itu masih mengandung najis. Belum terpisah najisnya. Cuma dia itu terpengaruh oleh tanah itu. Ya, atau terpengaruh oleh misik. Nah, asalnya dia itu bau karena dicampur dengan pewangi. Ya, akhirnya airnya menjadi wangi, tidak bau bangkai lagi. Nah, maka kan hakikatnya najisnya masih ada sebenarnya. Masih ada ya. Makanya dihukumi masih najis. Gitu. Oke. Iya. Ya baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Berbeda kalau air suci. Air suci dia dari gunung, ya, terus di perjalanan karena hujan airnya tercampur dengan tanah, akhirnya menjadi keruh. Nah, ini biasanya kalau yang hidup di daerah pegunungan tahu kayak gini. Nah, itu maka airnya tetap suci walaupun tercampur dengan tanah. Kenapa? Karena asalnya memang suci. Oh ya. Itu sebetulnya maksud pertanyaan saya tadi itu. Tapi kalau yang ini maksud di sini adalah airnya najis nih, sebenarnya najis. Ya. Terus apa? Tercampur dengan tanah-tanah gitu. Itu maka tetap dihukumi najis. Oke. Tambah jelas nih, Ustaz. Makasih. Mungkin maksudnya air yang di dalam kolam, Ustaz ya. Di dalam apa? Air yang di dalam kolam, genangan gitu. Genangan terus maksudnya? Ya, jadi genangan itu, nah tergantung ukurannya barangkali ya. Kalau dia kena najis, kemudian dikasih apa tadi, bercampur dengan tanah. Kan di kolam kadang-kadang air ini juga bisa runtuh kan, kelilingnya tanahnya itu. Terus? Ya itu nggak terbatas dengan itu aja, genangan aja. Semua kok, mau genangan, mau yang mengalir atau menggenang. Pokoknya kalau tadi prosesnya seperti tadi, asalnya awalnya memang udah najis ya. Ya.
Ya. Kalau sungai, berarti ukurannya itu termasuk air banyak tuh Ustaz ya? Ya, kalau sungai ya banyak. Air sungai kan lebih dari 216 liter. Berarti masuk pun najis walaupun dia kena seperti tanah tadi masih tetap suci ya? Kalau asalnya suci maka suci. Tapi kalau asalnya nggak suci, tetap najis. Kayak Sungai Ciliwung itu kan sudah tercampur limbah rumah tangga, ya kan? Ya, maka itu ya memang asalnya najis, sudah najis. Maka nggak boleh wudhu pakai Sungai Ciliwung itu. Kalau sudah didaur ulang tadi berarti bisa ya? Kecuali kalau sudah didaur ulang ini menurut para ulama ya, ketika bisa memisahkan antara najis dengan air sucinya maka menjadi suci lagi, atau dicampur dengan air yang banyak sekali sehingga najisnya kalah maka bisa menjadi suci lagi. Wallahu alam. Tapi gini Ustadz ya, ini coba mau nanya ya. Ini misalnya kita jalan-jalan berkemah gitu kan, kemudian di pinggir sungai. Nah, kemudian kita wudhu. Nah, di sungai itu barangkali nih kita nggak tahu ya, orang yang BAB di sungai lewat gitu, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya, asalkan ketika ibu wudhu itu bukan tidak ada kotoran yang nempel di tangan itu ya, nggak apa-apa. Karena kan tidak merubah warna, bau, dan rasa satu air sungai itu. Merubah nggak? Kecuali ketika tangan ibu masukin ke sungai, ternyata dapat kuning-kuning. Maka itu najis. Gitu. Ya. Tapi kalau secara umum, air satu sungai itu masih suci. Karena tidak berubah kan? Dengan kotoran satu orang itu kan nggak berubah. Ya. Iya, kita nggak tahu ya di hulunya itu kan ya bisa aja kan. Kecuali kalau ibu nyata-nyata sedang ngambil air, ternyata di tangan itu ada kuning-kuning, itu maka najis. Kan dari gunung waktu suci. Ya. Ada lagi? Cukup ya Pak? Ya. Pak Gun, cukup? Ya, baik Pak. Nanti kita jumpa lagi di gelombang yang sama, di waktu channel yang sama dari Miss. Insyaallah, mudah-mudahan guru kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.